Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Semeta Kreatif bersama saya Irwanda Saputra. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya tentang teknik pengambilan gambar dan juga editing video untuk memenuhi tugas praktek pemaparan dari komunitas PNF Filmmaker SMK PGRI 1 Kedondong. Yuk disimak videonya. Hal pertama yang harus kalian ketahui tentang teknik pengambilan gambar adalah posisi atau angle. Karena angle adalah elemen paling penting dalam teknik pengambilan gambar. Jadi, secara singkat, angle adalah sudut pandang kamera untuk pengambilan gambar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan beberapa angle kamera yang biasanya dipakai saat produksi film. Di antaranya, yang pertama, A-level. A-level merupakan angle kamera normal. Posisi kamera sejajar dengan mata subjek. Kesan dari angle ini adalah wajar atau normal. Biasanya, angle ini dipakai untuk wawancara. Yang kedua, low angle. Angle dari kamera ini yaitu pengambilan gambar dari sudut rendah ke objek. Kesan dari angle ini untuk menciptakan karakter objek menjadi berkekuatan tinggi dan pandangan objek dalam bidikan kamera terlihat perspektif yang superior. Yang ketiga, high angle. Angle dari kamera ini adalah menangkap subjek dari sudut yang lebih tinggi. Kesan dari angle ini adalah penonton akan merasa lebih dominan dari subjek di dalam layar. Sebaliknya, subjek akan terlihat sangat kecil, lemah, dan tak berdaya. Yang keempat, frog angle. Pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat rendah dan dekat dengan objek. Teknik ini memposisikan pengambilan gambar oleh juru kamera yang berada sejajar dengan alas, di mana posisi kamera berada dalam ketinggian kurang lebih 30 cm saja. Yang kelima, A-bird view. Pengambilan gambar dengan menempatkan angle kamera dari jauh dan ketinggian layaknya burung yang terbang. Teknik ini mencitrakan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda lain yang tampak di bawah begitu kecil. Pengambilan gambar dengan teknik ini biasanya menggunakan alat khusus, mulai dari drone hingga kamera yang ditempatkan di pesawat atau gedung pencakar langit. Nah, itu dia tadi beberapa angle kamera yang biasanya dipakai saat produksi film. Kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari editing film. Dalam pembuatan film, terdapat 3 tahapan yang harus dilalui dan dilakukan, yaitu praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasca produksi. Pasca produksi atau bisa disebut juga dengan editing, di mana dalam tahapan ini dilakukan penggabungan dan pemotongan dari video atau gambar yang telah diambil oleh kameramen pada saat proses produksi film. Tahapan ini dilakukan oleh seorang yang melakukan kegiatan mengedit atau bisa disebut juga dengan editor. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai editing film, alangkah baiknya jika kita mengetahui dan mempelajari mengenai editing film itu sendiri. Setelah kita mengetahui definisi editing itu apa, kita sekarang masuk ke dalam tahapan awal sebuah editing. Dalam sebuah editing, ada 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, logging. Logging adalah menonton ulang file yang kita shoot untuk melihat shoot mana yang bagus untuk diedit. Biasanya, editor akan mencatat nama file agar mempermudah proses editing. Yang kedua, capture. Capture adalah proses transfer antara audio dan video dari memori penyimpanan ke dalam komputer khusus editing.
Yang ketiga, offline editing. Sebenarnya ini sudah masuk ke dalam proses editing, akan tetapi baru editing mentah, belum ada efek, sound effect, dan pemanis video lainnya. Ya intinya mah, yang penting gambarnya urut dulu. Yang keempat, mixing. Mixing adalah sebuah proses sinkronis audio dan video, memberikan ilustrasi musik atau yang sering kita sebut sebagai backsound, guna memperdalam emosi para penonton dan agar jalan cerita semakin hidup. 5. Online editing. Ini adalah proses menghaluskan editing tahap offline. Di sini editor akan memasukkan efek, musik, dan semua pemanis yang sutradara mau. Yang keenam adalah distribute. Adalah tahapan akhir dalam editing. Biasanya video akan diekspor atau di-save untuk nantinya akan ditayangkan. Nah, itu dia tadi sedikit pengetahuan saya tentang editing film dan juga teknik pengambilan gambar. Sebelum itu, jika ada salah kata dari saya mohon maaf, dan juga ada kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman semua, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.